Amerika Serikat baru saja mengumumkan bahwa tingkat inflasi inti PCE bulan Mei turun dari 2,8% menjadi 2,6% dan angka pengangguran naik menjadi 4,1%, yang mana semakin mendekati target The Fed untuk menurunkan suku bunga acuan US. Bagaimana dampaknya terhadap pasar modal Indonesia? Bagaimana perkembangan inflasi dan juga tingkat pengangguran di Amerika Serikat, Pak, sejauh ini? Bank Sentral Amerika Serikat atau yang kita kenal dengan Federal Reserve menggunakan dua indikator. Banyak sih, cuma yang utama dua. Yang pertama yaitu inflasi, yang kedua yaitu tingkat pengangguran. Inflasi spesifik itu core PCE. Jadi inflasi ada inflasi headline yang dihitung dengan CPI Consumer Price Index, dan inflasi yang dihitung dengan menyesuaikan pengeluaran yaitu inflasi PCE. Nah, kalau dimaksud dengan inti PCE atau core PCE itu adalah hitungan inflasi yang mengeluarkan harga energi. Nah, inflasi total di bulan Juni yang dipublikasikan di pertengahan Juli ini menunjukkan perkembangan yang bagus, inflasinya turun. Inflasi PCE waktu publikasinya beda. Kalau di total itu di pertengahan bulan, PCE itu di akhir bulan gitu. Tapi biasanya selaras. Jadi kalau yang headline-nya turun, PCE-nya juga turun. Nah, dengan perkembangan hingga di tanggal 10 Juli 2024 ini, kelihatannya inflasi inti PCE semakin mendekati target Bank Sentral Amerika yang 2%. Indikator yang kedua itu adalah tingkat pengangguran. Menurunkan suku bunga itu kan pada dasarnya sedang terjadi kondisi yang tidak baik, sehingga perlu diturunkan suku bunga, ekonominya lebih jalan lagi gitu. Nah, salah satu indikator ekonomi lagi baik atau tidak itu adalah tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran yang dianggap normal itu 5%. Setelah pasca COVID, entah kenapa tingkat pengangguran Amerika itu kecil sekali, cuma di 3,5 gitu ya. Nah, hal tersebut menjadikan bagi bank sentral mau turunkan suku bunga karena ekonomi jelek, buktinya cari karyawan susah kok gitu. Nah, di bulan Juni kemarin kalau tidak salah inflasinya sudah mencapai 4%, dari sebelumnya 3,5, 36, 37. Itu menunjukkan bahwa semakin mendekati titik normal. Nah, kalau misalnya inflasi inti PCE mendekati 2%, tingkat pengangguran mendekati 5%, maka justifikasi untuk menurunkan suku bunga itu semakin cepat. Jadi sebetulnya itu dua perkembangan yang baik di bulan Juli 2024 ini. Kalau begitu Pak, seberapa besar sih potensi penurunan suku bunga? Kira-kira prediksinya berapa kali Pak suku bunga US ini akan turun? Prediksi yang resmi itu biasanya dikeluarkan oleh Bank Sentral berdasarkan survei pada bulan Juni. Penurunan suku bunga itu diperkirakan 2 kali di tahun 2024, yaitu kemungkinan ya di bulan September dan Desember. Nah, hal ini merupakan suatu perkembangan yang positif karena di bulan Maret itu tiba-tiba cuma sekali gitu. Nah, tapi ini bisa berubah lagi. Prediksi tentang suku bunga itu menurut saya kadang-kadang sulit untuk diandalkan ya. Kalau di bulan April seolah-olah dunia mau kiamat, seolah-olah bunga mungkin harus naik lagi. Di bulan Juli tiba-tiba semuanya positif lagi gitu. Kalau membuat prediksi memang rawan berubah. Tapi berdasarkan perkembangan hingga bulan Juli, mungkin 3 kali penurunan tahun ini juga bukan situasi yang impossible ya. Kenapa? Karena penurunan inflasinya cukup menggembirakan. Pak, di bulan November tahun ini kan US akan mengadakan pemilihan presiden ya Pak. Apakah ada hal yang perlu kita cermati Pak? Ya, kalau di atas kertas kelihatannya kemenangannya lebih berpihak ke Donald Trump. Baik dari sisi dukungan penduduk setempat maupun perkembangan debat terakhir yang menunjukkan sepertinya Joe Biden itu tidak terlalu fit untuk bisa memimpin 4 tahun ke depan. Eropa, Prancis dan Inggris baru-baru ini menyelenggarakan pemilu. Menurut saya sama-sama negara maju itu punya satu kesamaan, sama yaitu tentang pengungsi. Jadi kalau kita mau ke negara Eropa ataupun Amerika, kita harus apply visa.
apply visa di Eropa dan Amerika itu susahnya setengah mati. Tidak hanya diminta keuangan segala macam, di sosmednya kalau kita ada komentar-komentar yang agak-agak radikal saja, itu bisa jadi kita nggak diterima masuk walaupun secara keuangan kita baik. Nah, pengungsi itu nggak bawa dokumen apapun, nyebrang pakai kapal, sampai di kapal dia punya paspor dibuang segala macam supaya nanti kalau ditangkap dia nggak bisa dikembalikan, nggak tahu negara asalnya apa, itu bisa masuk begitu aja. Nah, dan ketika masuk, kalau saya lihat perkembangannya ada ya, kan harusnya itu diamankan gitu. Kalau di Amerika malah aneh, dinaikin bus, dikasih tinggal di hotel gitu, dikasih uang saku lagi. Nah, di Eropa juga sama, itu kayak dikasih semacam tunjangan lah. Nah, itu menyebabkan kemarahan dari penduduk lokal. Kita sendiri harga barang naik gara-gara carbon tax, hidupnya sudah berat. Kenapa orang-orang itu datang tanpa apapun malah disubsidi gitu. Jadi itu menimbulkan ketidakpuasan. Belum lagi yang datang itu radikal gitu. Yang radikal, enggak semuanya itulah. Itu menyebabkan tingkat kejahatan meningkat. Kemudian mungkin kota yang tadinya mungkin nyaman sekarang mungkin jadi sedikit lebih kurang baik lah gitu. Nah, logikanya kan kalau seperti itu penduduknya tidak puas, pemimpin yang terpilih itu kan harusnya arahnya lebih ke yang lebih keras terhadap pengungsi. Donald Trump keras terhadap pengungsi. Tapi yang terjadi di Perancis sama di Inggris sebaliknya, yang menang itu justru yang partai yang pro pengungsi gitu. Jadi memang tidak ada partai yang dominan, tapi kelihatannya partai yang lebih punya kebijakan lebih keras terhadap pengungsi itu somehow tidak dapat dukungan penuh dari sana. Nah, kalau bisa seperti itu di negara Eropa, negara maju, berarti kemungkinan di Amerika juga bisa terjadi hal yang sama. Di atas kertas sudah unggul itu, belum tentu pada saat pemilu itu menang betulan. Terus faktor partisipasi juga. Selama ini tingkat partisipasi pemilu di negara maju itu rendah. Nggak kayak Indonesia. Indonesia kalau pemilu itu yang datang paling banyak. Kalau di negara maju jarang karena orang-orangnya cenderung apatis gitu. Jadi ibaratnya kita dukung si A, tapi ya dukungnya cuma di rumah aja pas ngobrolan aja, pas lagi pemilu kita nggak datang gitu. Jadi market sudah expect Donald Trump menang, tapi kalau misalnya terjadi yang sebaliknya seperti di Perancis dan di Inggris. Nah, kalau berbicara mengenai kinerja salah satu indeks dari saham Amerika ya Pak, yaitu SP 500, bagaimana Pak kinerjanya jika dibandingkan waktu zaman Donald Trump dengan zaman Joe Biden sekarang ini Pak? Ya, Amerika itu tempat berkumpulnya orang-orang kaya di dunia, perusahaan-perusahaan terhebat di dunia gitu loh. Jadi kalau 10 perusahaan terbesar di dunia, mungkin 7 dari Amerika. Mereka IT nomor 1, e-commerce atau apapun itu semua nomor 1. Orang kaya juga paling banyak ngumpulnya di New York gitu. Nah, karena orang-orang tersebut semua ngumpul di sana, mereka punya ekonomi itu kadang-kadang, harga sahamnya itu kadang-kadang nggak selalu sejalan sama kondisi ekonominya. Kayak contoh orang bilang, oh Amerika lagi susah, kondisi resesi segala macam. Tapi perusahaan-perusahaannya tetap untung aja, karena jualannya nggak cuma di Amerika, seluruh dunia seperti itu. Nah, jadi kalau dengan performa perusahaan yang luar biasa itu, siapapun presidennya, S&P 500 itu dari waktu ke waktu itu selalu menunjukkan kenaikan dalam tren jangka panjang IHSG. Dibandingkan 5-10 tahun lalu, IHSG-nya masih cenderung stagnan kan. Nah, sementara kalau S&P 500 diukur jangka panjang selalu naik. Jadi itu faktor perusahaan-perusahaan terhebat kumpul di sana gitu. Nah, kalau dari sisi kinerja historis, baik Donald Trump maupun Joe Biden pada saat mereka menjabat, itu kenaikan SP 500-nya cukup tinggi. Selama 5 tahun itu mungkin naik 60-70%. Jadi memang di tengah-tengahnya ada koreksi ya. Dan saya perhatikan ada tren yang cukup menarik di akhir masa jabatan Presiden US dan di awal masa jabatan Presiden US itu entah kenapa ada kecenderungan S&P 500-nya rally gitu. Nah, jadi kalau misalnya sejarah terulang, kita bisa memanfaatkan momentum itu untuk beli saham US, atau kalau di Indonesia bisa lewat Pandin Global Syariah, karena kita investasinya ke saham-saham US. Tapi tentunya bukan berarti nggak ada resiko. Saham US itu kalau jatuh itu bisa turun 20-30%,
Dan kalau misalnya kita apes masuk di titik tertinggi, jatuh 20-30%, balik modalnya itu secara historis kira-kira 1,5 tahun. Nah, itu yang perlu diantisipasi oleh investor. Hai sahabat Panin AM, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk menonton video terbaru dari Panin Asset Management, silahkan klik video berikut ini. Masih bingung apa itu reksadana? Jangan khawatir, silahkan nonton video berikut ini.